Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, semoga kepada kita selaku umatnya insyaallah. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qarib. Tema yang akan kita bahas adalah mengenai pembatal salat ya. Terakhir kita membahas tentang perbedaan antara laki dan perempuan di dalam salat. Kali ini insyaallah kita membahas tentang pembatal salat. Teman-teman sekalian, di dalam slide sudah saya tampilkan walladzi yubtilus shalah ya ahada asyar syai'an ya. Jadi yang membatalkan salat itu di sini disebutkan ada 11 ya. Yang pertama teman-teman sekalian itu adalah al-kalam al-amd ya. Al-kalamul amdu, perkataan yang disengaja. Di dalam kitab disebutkan sawaun tata'allaq au ta'alluq bi maslahatis shalah aula. Jadi perkataan yang disengaja ini baik itu yang berhubungan dengan masalah sholat atau tidak berhubungan dengan masalah sholat, maka itu tidak boleh yang dilakukan antara seseorang dengan seorang yang lain ya. Ada satu riwayat, kunna natakallam fis shalah yukallimur rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fis shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Ada satu riwayat menyebutkan pernah kami berbicara dalam salat, salah seorang berkata kepada temannya ya di sampingnya, maka kemudian turunlah satu firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, Al-Baqarah 238 ya, dan lakukanlah salat atau dirikanlah salat ya dengan penuh ketundukan. Ada riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud, salimna ala Rasul ya sallallahu alaihi wasallam falam yarud alaina. Pernah satu ketika kami salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum gitu ya. Kemudian falam yarud alaina, Rasulullah enggak ngejawab. Ya. Faqulna, ya, ini setelah salat ya. Faqulna ya Rasulullah kunna nusallim alaika fis shalah fatarudd alaina. Rasulullah, kami salam gitu kepadamu tapi engkau enggak menjawab. Assalamualaikum, Nabi sedang salat. Ya. Faqala, maka Rasul mengatakan inna fis salati la syughlan. Sesungguhnya di dalam salat itu terdapat kesibukan. Ya, maksudnya adalah salat itu butuh kehusyuan di dalam melakukannya. Ya, tidak boleh orang menganggap bahwa salat itu adalah main-main sehingga dia harus melakukan dengan khusyuk. Ya. Ini yang pertama teman sekalian. Ya.
Al-kalamul amdu, ya, perkataan yang disengaja. Jadi tidak boleh kita di dalam salat itu kita berbicara di luar hal-hal yang terkait, ya, dengan salat pun itu nggak boleh. Kalau dengan sebelah kita, pokoknya fokus saja salat, menjawab salam saja nggak boleh. Ya, kita fokus saja, ya, karena semuanya sudah ditentukan apa yang harus dikatakan di dalam salat itu sendiri. Yang kedua, teman-teman sekalian, al-amal al-katsir al-mutawali, perbuatan yang banyak dilakukan secara berturut-turut. Ya. Di dalam kitab disebutkan katsalasi khutwatin. Contohnya adalah orang melangkah lebih dari 3 kali atau sebanyak 3 kali. Salat khutwat, ya, 3 kali melangkah. Itu nggak boleh, teman-teman sekalian. Ya, dalam kitab pun disebutkan amdan kana dzalika amsahwan. Ya. Apakah itu disengaja atau lupa, tetap nggak boleh. Ya. Amal al-qalil fala tubtilus salatu bihi. Kecuali kita melakukan gerakan atau perbuatan yang tidak banyak, sedikit. Satu ketika dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah itu pernah menggendong Umamah, kalau tidak salah, ya, menggendong salah satu cucunya, ya, dan tentu beliau melakukan atau ada gerakan yang beliau lakukan, tapi tidak banyak. Ya. Di sini disebutkan banyak dan berturut-turut. Jadi bisa membatalkan salat kita. Makanya di dalam fikih Syafi'i, teman-teman sekalian, ada perbedaan pendapat terkait masalah apa? Masalah tahriku, ya, penggerakan jari tangan itu. Ya. Ada riwayat memang yang menyampaikan bahwa Rasulullah, jadi kalimatnya bukan haroka, bukan menggerakkan, tapi menggerak-gerakan. Kalimatnya beda, harroka yuharriku. Rasul pernah menggerakkan, ya, menggerakkan tangannya, ya, ketika di dalam salat. Nah, tapi di mazhab Syafi'i itu tidak dilakukan. Alasannya adalah karena itu menggerakkan berturut-turut, bisa membatalkan salat. Dalam perkara ini memang ada perbedaan pendapat. Ya, tetapi di dalam masalah itu, ya, menggerakkan jari itu. Tapi secara umum, ya, para ulama fikih sepakat bahwa, ya, menggerakkan itu al-amal al-katsir itu perbuatan yang dilakukan berturut-turut itu bisa membatalkan sholat, gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau hanya sedikit, ya, misalkan safnya tidak lurus, kita luruskan lagi, itu boleh. Ya, misalkan seperti itu. Ya, menggaruk tapi enggak sampai, ya, bahkan satu riwayat saja ada di dalam hadis itu binatang buas di depan kita itu, kalau jengking misalkan, itu boleh kalau membahayakan kita bergerak, tapi tidak sampai ayo. Nah, itu baru nggak boleh itu salatnya batal. Ya. Kemudian yang ketiga, al-hadas, berhadas. Ya, al-asghar wal akbar, hadas kecil adapun hadas besar. Kentut, ya, langsung batal. Ya, misalkan, kayaknya air pipisnya keluar, langsung batal, misalkan. Ya. Yang keempat, huduts an-najasah. Ya. Adanya najis yang mengenai kita ketika
saat sholat. Ya. Dalam kitab disebutkan allati la yu'fa anha, yang tidak dimaafkan. Walau waqa'a ala thawbihi, terdapat pada bajunya najasah yabisah, ya, najis yang kering, fanafadha thawbahu halan lam tubtil salatuhu. Kalau ada najis kering misalkan mengenai, tapi kita langsung gitukan, itu tidak membatalkan salat. Tapi yang mengena pada bagian, ya, baju kita, ya, hadas itu sendiri atau najis itu sendiri, maka itu membatalkan salat, ya. Kemudian yang kelima, inkishaf aurah, tersingkapnya aurat. Ya, lagi sholat tersingkap tuh, ya, amdan, secara sengaja, ya, maka itu membatalkan apakah bagian belakang kita ataukah pada bagian yang lain. Fa in kashafaha ar-rihu fasataraha fil hali lam tubtil salatuhu. Ya. Akan tetapi kalau misalkan, ya, tersingkapnya karena angin, ya, kashafaha ar-rih, ya, kemudian dia langsung tutup, singkap auratnya, dia langsung tutup itu, maka itu tidak membatalkan salat. Ya. Yang keenam, taghayyur an-niyyah, berubahnya niat. Dalam kitab disebutkan ka'an yanwiyal khuruj minas shalah. Contohnya adalah, ya, seorang niat untuk keluar dari salat atau selesai salatnya, ya, maka otomatis menjadi batal. Yang ketujuh, istidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Ya. Bagaimana kalau nggak sengaja atau nggak tahu, itu beda hal. Ya. Tapi kalau udah tahu kiblatnya menghadap ke sana misalkan, kemudian kita membelakanginya secara sengaja, maka sholatnya batal. Bagaimana kalau tahunya belakangan, apa pas waktu sholat? Ya sudah, putar aja, ya, lanjutkan sholatnya. Atau kalau ada kekhawatiran sholatnya jadi terganggu, selesaikan saja. Karena memang saat kita menentukan kiblat itu kita nggak tahu arah kiblat, misalkan begitu. Ya. Kemudian yang ke-8, ya, yang ke-9, jadi 1 dalam kitab 8 dan 9, al-aklu wa syurbu, makan dan minum. Ya, katsiran kana, ya, am qalilan, mau banyak mau sedikit, lagi sholat makan batal, ya. Ada keterangan begini, illa an yakuna syakhs fi hadhihi surah jahilan, ya, tahrima dzalika, kecuali orang tersebut enggak tahu tentang hal tersebut. Ya, ini pengecualian. Ya. Tapi di dalam mazhab Hanafi, teman-teman, tidak ada pengecualian di sini. Ya, saya bikin catatan di sini. Ya. Tubtilus salatu, ya, bil akli wa syurbi amdan kan am au nasiyan, dalam mazhab Hanafi. Jadi membatalkan salat ketika makan ataupun minum secara sengaja ataupun lupa. Dalam mazhab Hanafi tidak ada pengecualian. Ya, tetap keduanya dianggap batal. Yang ke-10, al-qahatu. Ya, wa minhum man yu'abbir anha bid-dhahki. Ya.
Yang dimaksud dengan qahqahah itu adalah tertawa, terbahak-bahak. Habis bercanda sholat, masih ingat lucu, kok tahu dia, batal salatnya. Ya, nggak boleh itu. Ya. Terakhir teman-teman sekalian, itu adalah ar-riddah. Apa riddah? Riddah itu murtad, ya, keluar dari agama, ya, atau qat'ul Islam, ya, memutus, ya, keberislaman dia, ya, atau keluar dari agama Islam biqaulin aw fi'lin, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Jadi ada perbuatan yang dilakukan, dia indikasi perbuatan yang bisa membatalkan atau keluarnya seorang dari Islam, atau memang dia mengatakan saya keluar dari Islam misalkan, maka ya dalam keadaan seperti itu salatnya pun jadi batal. Ya, jadi ini 11 hal teman-teman sekalian, ya, yang perlu kita perhatikan di dalam sholat. Sekali lagi, dan ini hal-hal yang mendasar, ya, sehingga kita perlu sangat paham, ya, sehingga nanti dalam melakukan sholat kita benar-benar bisa berhati-hati agar sholat kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Karena memang di satu sisi, ya, Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW itu, atau Islam itu begini teman-teman. Satu sisi Islam itu menyuruh kita melakukan sholat. Bahkan ada perintah bahwa sholat itu bisa memberikan dampak ataupun manfaat seperti ini misalkan, gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain, yang unik di dalam Islam itu juga banyak nas, ya, dari Al-Quran ataupun hadis yang ketika berbicara tentang orang sholat, itu ada orang sholat tapi sholatnya nggak bagus gitu, ya. Berarti kan memang sebenarnya perintah ataupun ajakannya adalah bagaimana sholat kita itu selalu berkualitas, gitu ya. Tapi bukan berarti kita kemudian mengambil pemahaman, wah biarlah nggak usah sholat aja lah, daripada juga sholat nggak ada perubahan misalkan, nggak begitu juga, ya. Ya, tapi uniknya memang begitu dalam Islam itu. Contoh misalkan, saya kasih contoh, Islam nyuruh kita baca Quran, itu misalkan, ya, karena sebaik-baik orang itu yang baca Quran. Tapi nanti ada hadis yang menyebutkan orang baca Quran rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuhu misalkan. Tapi banyak orang yang baca Quran tapi Quran melaknat, gitu kan. Islam juga nyuruh kita untuk sholat misalkan. Tapi kemudian dalam ayat lain disebutkan fawailul lil, udah sholat kemudian masih masuk neraka, kan begitu kan. Ya. Nah ini sebenarnya di dalam Islam itu, sampai ketika kita mempelajari hal ini, ya, di mana memang yang membuat kita istiqomah itu salah satunya adalah ilmu, teman-teman. Jadi kalau kita nggak punya ilmunya, berat juga untuk istiqomah. Ya, makanya kita tahu ilmunya, kita praktekkan dengan baik, sehingga nanti tadi itu ya, yang sifatnya kayak, ya, warning lah ya buat kita itu, jangan sampai kita sholatnya lalai, itu kan misalkan. Karena bisa saja udah sholat tetap kita tidak dianggap berkualitas terhadap sholat kita, gitu ya. Udah baca Quran tapi kita masih lalai terhadap Quran misalkan, dan seterusnya, ya. Tapi sekali lagi gini teman-teman, ya, saya ingin sampaikan, jangan hal itu menambah kita menjadi tidak bersemangat untuk berislam. Sama aja lah, jelek-jelek juga udah sholat, jelek-jelek juga udah baca Al-Quran, tidak begitu. Ya tentu minimal begini teman-teman, ya minimal kayak begini, ya, kayak contoh misalkan ada orang masuk Islam, kita kan pasti tanya itu, kamu masuk Islam karena apa? Saya karena misalkan karena cinta sama dia, gitu misalkan, ya, ada kasus seperti itu. Ya, tentu yang paling terbaik itu adalah orang masuk Islam karena dia, misalkan dia paham, karena kemauan dia sendiri kan, gitu kan. Tapi anggap saja orang itu, ya, melakukan kebaikan itu walaupun lewat orang lain, ya,
itu anggap saja proses untuk lebih baik. Makanya ketika orang sholat kok masih nggak ada perubahan, jangan sholatnya ditinggal. Proses kita untuk bisa lebih baik, itu ya. Jadi terus aja dekat kepada Allah, karena pasti orang yang menjauh dari Allah akan jauh lebih berat hidupnya dibanding orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu untuk mengawali. Silahkan, masih ada 15 menit ke depan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Ya, saya kira cukup untuk muqaddimah. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Kami haturkan terima kasih pada Ustadz atas ilmunya serta penjelasannya kitab Fathul Qorib kepada kita semua. Untuk selanjutnya kami buka pertanyaan ke jamaah sekalian yang ingin bertanya, 2-3 penanya. Kami persilahkan. 1 di luar tema juga enggak apa-apa, silahkan. Yang lain 2 Mas Iqbal, 3 1 lagi. Oke, monggo itu mic-nya ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai dari Tulungagung, Jawa Timur. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, semisal kita sholat Pak Ustadz, terus pikiran kita itu tiba-tiba itu berkata kotor atau dan lain-lain gitu loh, tak terduga gitu intinya. Itu bagaimana hukumnya ketika sholat gitu? Intinya kita nggak mikir seperti itu, tiba-tiba muncul kayak gitu loh, kayak nggak suka atau dendam dan lain-lain. Biasanya kan kayak gitu kan ada kan ibaratnya. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kayaknya ada 2 deh. Yang pertama, saya pernah mendengar salah satu ustadz itu mengatakan bahwa untuk kita yang pekerja PMI itu, terutama di musim dingin, kita itu ada kemudahan untuk berwudu untuk bagian kaki hanya diusap Ustadz, untuk saat musim dingin. Nah, untuk pengklasifikasi dinginnya itu apakah seperti apa Ustadz? Kan jadi objektif sekali itu dinginnya Ustadz. Apakah dingin ada suhu tertentu? Apakah ulama memberikan ukuran tertentu tentang dingin itu? Yang kedua, mungkin mewakili teman-teman di Korea ya yang kerja di pabrik tentang sholat. Kan kita kadang menemukan kondisi nggak ideal untuk sholat. Kadang kami ini yang kerjaan yang ngikutin mesin kan harus bergantian. Nah, kerjaan saya itu sebelah-sebelahan yang ketika sholat itu cuma dibatasi tirai besi sebelahnya, itu mandor saya yang jagain. Jadi kadang hati itu merasa tidak tenang Ustadz. Tapi saya tetap mencoba husnuzon kepada Allah tentang cara sholat saya berharap itu diterima. Tapi bagaimana penilaian Ustadz tentang keadaan tersebut Ustadz? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih Ustadz tentang mandi junub. Kan musim dingin kan mandi besar, hadas besar. Musim dingin kan kalau guyur itu kan kedinginan. Saya pernah dengarkan ulama bilang, Ustadz, kalau nggak salah Ustadz Somad, yang penting basah katanya, pakai tangan kan biasanya gini rambut. Yang penting basah, nggak diguyur. Apakah hukumnya boleh apa enggak Ustadz? Itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya nih Pak Ustadz ya, tolong jelaskan kami semua ini kan, kita semua ini Pak Ustadz, apa hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat baik dengan sengaja maupun tidak sengaja? Tolong dijelaskan menurut 4 mazhab. Yang kedua, tadi kan kalamun amdan itu kan salah satu yang membatalkan sholat Ustadz ya.
gimana kalau pas imamnya keliru bacaannya, lalu kita mengasih tahunya dengan secara tidak langsung, kan kita sengaja bilang astagfirullah misalkan gitu. Apakah batal sholatnya bagaimana gitu? Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Saya mau bertanya di luar tema hari ini ya, tentang rukun Islam yang ketiga zakat. Pertama, mungkin satu tema boleh, ada 5 pertanyaan mungkin. Yang pertama, untuk zakat penghasilan itu dihitung dari tahun apa dan bulan apa. Yang kedua, apakah zakat apabila kita zakat penghasilan belum kita bayarkan itu apakah dihitung hutang? Yang ketiga, apakah ketika itu dihitung hutang, apakah anak kita atau ahli waris kita itu bisa membayarkan? Yang keempat, untuk zakat penghasilan yang udah sampai nisabnya itu dihitung 85 gram emas, itu emas perhiasan atau emas batangan? Lagi selain ke badan zakat, apakah boleh kita membayarkan zakat kepada yang berhak menerima langsung, Ustaz? Nah, satu lagi nih, bagaimana cara membayar hutang ketika kita sudah tidak mengetahui si pemberi hutang, atau mungkin kita kenal di sini, saya berhutang kepada Mas Maulana, misalkan Mas Maulana pulang ke Lampung, saya udah nggak tahu di mana aja, itu caranya seperti apa? Yang terakhir. Oke, terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jawab ya, alhamdulillah. Nggak bisa ya nyerah. Baik, yang pertama ini ya. Pertama begini teman-teman, ini kan pertanyaannya, dalam sholat kita muncul pikiran jelek lah gitu ya. Itu bagaimana sholat kita? Gitu ya. Jadi gini teman-teman, khusyuk dalam sholat itu bukan wajib. Ini perlu dipahami oleh teman-teman semuanya. Khusyuk dalam sholat itu bukan wajib. Kalau wajib khusyuk dalam sholat, wah berat. Kita nggak bisa, kualitas kita nggak bisa lah, udahlah. Saya saja ya susah gitu ya khusyuk ya, seperti itu. Ya sehingga pada level kita sebagai manusia yang normal gitu ya, atau yang biasa ini, ya pasti terkadang terbawa lah itu ya, hal-hal yang di luar sholat itu pada sholat kita. Apalagi kalau kita posisinya dalam sholat berjamaah kan, berarti kan kesempatan untuk tidak khusyuk itu besar, ya kan? Mikir yang lah, pokoknya pas dia takbir baru kita bergerak kan begitu kan? Akhirnya kita mikir macam-macam. Misalkan begitu ya. Itu bagaimana sholatnya? Sholatnya sah. Sholatnya sah. Ya. Rukunnya dapat semuanya. Sah, sudah. Nggak ada masalah sholatnya. Hanya saja kalau bicara tentang kualitas sholat, ya tentu hal tersebut tidak pas gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau bicara tentang sah sholatnya atau tidak, sah. Gitu. Bagaimana caranya biar kita itu, kan pertanyaan yang lain, bagaimana caranya biar kita itu tidak dalam sholat itu muncul pikiran-pikiran yang nggak penting, misalkan seperti itu. Ya, makanya Nabi itu ngingetinnya bahkan bukan pas sholatnya saja. Nabi itu ngingetinnya pas sejak wudu sebenarnya. Wudunya kita mulai bersihin niatnya. Ya kalau kita tuh mau menghadap Allah. Bahkan Nabi aja bilang, ya sholli kal muwadda. Salatlah kalian seperti mau
terakhir ketemu sama Allah, kan begitu. Ya, upaya itu kita lakukan terus gitu ya untuk memberikan kualitas kita dalam sholat. Teman-teman unik nih, ini kan masih Isra Mi'raj ya kita ya. Ketika Allah memerintahkan tentang zakat, ketika Allah memerintahkan tentang haji, ketika Allah memerintahkan tentang puasa, itu semuanya pakai ayat. Cukup pakai ayat atau hadis misalkan, dalil langsung. Tapi ketika perintah sholat itu Rasulullah naik langsung. Makanya as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah alat komunikasi kita sama Allah langsung. Tuh uniknya sholat seperti itu. Sholat itu nggak cukup pakai ayat perintahnya, tapi langsung nabinya itu menghadap kepada Allah. Tuh. Makanya sholatnya luar biasa. Makanya buat kita semua kalau kita mau selesai masalah, mau kita nggak punya hasad sama orang, mau kita hatinya bersih, hidup kita tenang, udah benerin sholatnya, udah itu aja. Ya, nanti yang lain ngikut gitu. Kita takut dalam hidup, ya kita selalu resah dalam hidup. Sholat kita yang berantakan sebenarnya. Ya, itu ya. Jadi yang pertama, kalau pertanyaannya lebih kepada sah atau tidak sah sholatnya, itu tidak ada pengaruh ya terhadap sah tidak sah sholat kita. Hanya saja nanti persoalannya pada kualitas saja. Ya tentu kita ya semakin katakanlah, ya, teman-teman ini kan sholat kan juga jumlahnya kita cuma berapa menit loh setahun itu ketemu sama Allah kalau kita ketemunya cuma lewat sholat loh. Iya kan? Sehari kita sholat berapa menit misalkan? Kali setahun. Ya, sehari kita sholat itu ya. Misalkan sekali sholat itu berapa menit? 2 menit misalkan. 2 menit kali 5. Iya kan? 10 menit kita sehari. Dikali 30 sebulan. Berapa? 300 menit. Benar kan? Dikali setahun. Coba sampai berapa jam itu kita sholat tuh? Gak ada kuat. Kita tuh sholat berjam-jam tuh gak ada sebenarnya. Tapi dengan waktu yang sangat singkat itu, kalau kita terus gak memperbaiki sholat kita kepada Allah, hubungan ini kepada Allah, ya berat terus hidup kita gitu. Padahal kita di rumusnya yang menyelesaikan hidup kita itu sebenarnya Allah, bukan kita. Ya, itu ya yang pertama ya. Ya semoga kita termasuk orang yang kualitas sholatnya terus baiklah. Yang kedua, musim dingin boleh usap kaos kaki ya, gitu ya. Jadi diusap doang dia, ya nggak dibuka lah seperti itu. Atau yang kita udah pernah bahas tentang khuf ya di dalam masalah wudhu ini. Ya mungkin Mas Iqbal saat itu nggak datang kali ya. Jadi kita udah pernah bahas ya kriteria khufnya harus seperti apa atau penutupnya harus seperti apa. Ya, dia harus kaos kaki yang di atas mata kaki, tidak boleh di bawah mata kaki. Ya, seperti itu. Berarti kan kalau sepatu bisa apa enggak? Sepatu dibuka teman-teman ya. Karena khawatirnya itu sepatunya tidak suci kan. Ya, kena bagian-bagian yang dianggap tidak suci. Yang paling aman kan kaos kakinya berarti kan, maka kaos kakinya yang kita basuh. Ya. Nah tadi pertanyaannya dingin seperti apa sih gitu kan? Ya. Dingin yang memang itu bisa membahayakan kalau misalkan kita itu ya membasuh pada bagian badan langsung. Tapi sebenarnya begini teman-teman, rukhsah ini di musim dingin katakan, ya di musim dingin katakan, dengan keadaan kita hari ini, ya sebenarnya tidak berat sebenarnya, karena air panas itu kan sudah sangat memudahkan kita, gitu ya. Makanya di dalam persoalan memakai khuf itu, ya memakai khuf itu kaitannya banyak dengan safarnya sebenarnya, bukan persoalan dinginnya. Ya, pernah kita bahas ya. Jadi itu di waktu safar, bahkan safarnya tidak boleh lebih dari 1 hari.
misalkan seperti itu, ya. Tapi kalau kebolehan seorang itu mengusap bagian hub itu selain pada kondisi safar itu sendiri, misalkan dingin, ya, dimana kita lihatlah orang banyak juga yang pakai sejenis kulit itu, ya, seperti itu. Itu pun juga, ya, tidak boleh misalkan kita mengusap satu kali, ya, gimana ya kalimatnya ya. Kembali ke pertanyaan lah ya. Ya, pertanyaannya ini batasnya apakah, ya, dingin itu boleh atau tidak boleh. Kebolehan itu, ya, itu kalau dinginnya itu adalah dingin yang dianggap bisa membahayakan sebenarnya, ya. Tapi kalau kembali kepada kebolehan secara umum, ya, awalnya memang sekali lagi, ya, dasarnya adalah karena kebolehan itu berdasarkan safar atau tidak safar itu sendiri, ya. Tapi kalau kemudian itu ditarik kepada persoalan dingin itu, ya, maka dipastikan dinginnya seperti apa, ya. Kalau dianggap dinginnya tidak terlalu bermasalah sebenarnya, ya, bisa saja kita tetap membukanya biar kita bisa lebih sempurna di dalam berwudu itu sendiri. Seperti itu sih mudahnya, ya. Jadi kalau memang ternyata memberatkan, ya, dengan alasan yang lain, misalkan ada misalkan pertanyaan waktu itu, Ustadz kalau dibuka itu waktunya jadi lama. Ada pertanyaan seperti itu tahun kemarin itu, teman-teman kita yang kerja di proyek, ya. Teman-teman kita yang kerja di proyek itu mengalami kesulitan, ya, ketika harus dibuka, sepatunya dibuka, sedangkan waktu yang tersedia untuk sholat itu sangat sedikit. Apakah boleh kita, Ustadz? Saya bilang boleh, ya, ya boleh, ya. Karena kenapa? Karena tentu di dalam keadaan tertentu saja, misalkan kita tayamum, ya, tayamum itu. Contoh orang mau sholat, ini contoh yang lain, Iqbal, ya. Sebenarnya kan perintah dasarnya itu adalah wudhu, karena ada air. Tapi waktunya sangat sempit. Kalau wudhu, dia boleh nggak tayamum? Itu boleh. Dalam fikih Syafi'i itu diperbolehkan. Jadi pada keadaan yang tadi, seseorang itu misalkan di proyek, karena Islam ingin memudahkan sebenarnya. Islam ingin memudahkan di mana seseorang itu tetap bisa kembali melakukan ibadah yang paling penting ini, yaitu sholat, kan, biar dia nggak meninggalkan sholat. Oleh sebab itu di dalam keadaan-keadaan yang sifatnya darurat seperti itu juga dimaafkan atau diperbolehkan, gitu, ya, Iqbal, ya. Jadi kalau misalkan dirasa kok kayaknya diusap saja, ya silahkan, enggak, ya, seperti itu. Bagian mana yang diusap, cukup bagian atas saja. Tapi kalau dirasa kok kayaknya waktu nggak terlalu masalah, gitu, ya. Coba sekarang pertanyaannya begini, wudunya 3 kali tapi tidak usap bagian kaki, tapi wudunya cuma sekali, kakinya kena sebagai rukun wudu. Kira-kira yang mana yang didahulukan? Yang sekali, tapi tetap sempurna wudunya. Itu yang diambil. Kalau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan, biar kesempurnaan di dalam wudu itu pun kita peroleh, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan pelan-pelan ini. Sholat tapi situasinya nggak kondusif, kira-kira begitu, ya, pertanyaannya. Ini teman-teman, ya, sekali lagi ini pertanyaan nggak ekstrim sebenarnya. Ada yang lebih ekstrim pertanyaannya. Saya pernah mendapati satu pertanyaan yang lebih ekstrim dari ini. Teman-teman mbak-mbak kita yang di Hong Kong, gitu, ya. Mereka tuh bahkan sholat pun dilarang, teman-teman.
Sampai-sampai ada yang melakukan sholatnya itu di dalam kamar mandi. Lebih ekstrim lagi teman-teman. Itu bagaimana hukumnya? Gitu kan? Boleh apa enggak? Boleh tuh dalam keadaan seperti itu. Islam itu mau ngemudahin kita dalam ibadah gitu ya. Ya, daripada kemudian tidak dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sholat, ya keadaannya cuma dengan cara seperti itu saja, ya sudah lakukan saja. Hatta misalkan dalam sholat itu kita kok kayak diawasi, kayak jadi kita nggak khusyuk dalam sholat. Ya, jadi yang paling pertama itu yang harus kita pikirkan sebenarnya tanggung jawab kita untuk melakukan sholat itu selesai atau tidak selesai teman-teman. Itu dulu ya. Jangan berpikir tentang kualitas gitu. Makanya saya sering berbicara begini sama teman-teman ya. Kita punya waktu nih 7 hari dalam hidup ya. Apa dalam pekerjaan katakan 7 hari. Ini kan ada waktu libur ya. Ya, ada waktu liburnya misalkan ada Sabtu, ada Minggu. Teman-teman gini. Kok untuk urusan akhirat kita kurang berpikir untuk mengupgrade sih gitu. Harusnya kan kita berpikir ya. Taruhlah di hari Senin sampai hari Kamis atau sampai Jumat kualitas ibadah kita belum maksimal gitu. Maksud saya ya di hari-hari libur itu kita lebih maksimal. Ya semoga itu menjadi cara kita untuk ya lebih baik lah di dalam urusan kita kepada Allah, terutama sholat saja. Itu. Ya kalau Mas Iqbal ngerasa hal itu ya, tapi kalau nggak ngerasa ya nggak apa-apa. Pada batasan sholatnya diterima atau tidak diterima sholatnya. Ya. Walaupun misalkan ya saya pernah sampaikan hatta sampai sholat kita itu yang tidak rukun tidak kita dahulukan misalkan semuanya yang rukun saja ya sah sholatnya nggak apa-apa gitu ya dengan spare waktu yang sudah dikasih itu kita manfaatkan betul untuk melakukan sholat. Jadi hidup itu jangan berpikir idealnya teman-teman ya atau kita berislam tuh jangan berpikir idealnya tapi berpikirnya tuh bagaimana tanggung jawab kita ya kepada Allah tuh selesai minimal. Ya nanti kekurangan hidup tuh pasti ada kan. Baru kita coba ya melakukan amal soleh yang lain sehingga itu bisa menutup kekurangan kita pada hal-hal yang wajib gitu ya. Masih ada lagi. Tenang teman-teman. Saya pun tenang nih jelasin. Mandi junub tapi enggak dibasuh kepalanya. Pertama begini ya. Mandi junub itu dia punya 2 rukun. Harus dipahami dulu, rukunnya 2. Yang pertama itu niat. Yang kedua itu adalah apa? Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya, berarti dari atas. Kecuali perempuan. Ya. Enggak semuanya enggak apa-apa ya. Masih ada diperbolehkan. Laki-laki itu semuanya tuh gitu. Bagaimana kalau misalkan situasi dingin ya kepalanya nggak dibasuh, kepalanya nggak dibasahkan tapi cuma diusap-usap saja. Oh gitu. Oh masih kena ya, masih kena. Oh itu boleh ya. Boleh itu ya, yang penting semuanya kena air ya. Nah, tapi ini keadaannya kan karena dinginnya ya. Pertanyaannya karena dingin kan. Karena begini teman-teman, itu bedakan kena air dengan mengalirkan air itu bedakan. Di dalam fikih bedakan ya. Sailul ma ya. Seperti makanya ketika ada diskusi tentang boleh nggak orang wudunya cuma pakai kispray. Pernah tahu kan ya? Itu nggak sah teman-teman karena nggak mengalirkan air gitu. Ini kan pertanyaannya karena dingin ya tapi kalau nggak dingin atau kalau misalkan bisa apalagi sekarang ada air panas lah gitu ya jadi lebih didahulukan mengalirkan airnya gitu karena memang perintahnya itu atau rukunnya itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh gitu. Jadi memang bukan cuma sekedar dibasahin gitu ya. Itu beda ya, 2 hal yang berbeda. Jadi kalau mau lihat kesempurnaannya ya bahkan sahnya sebenarnya tidak ada. Jadi gini teman-teman, kalau memang itu dianggap sesuatu dinginnya itu membahayakan kita, misalkan kepala kita jadi kenapa dan lain sebagainya, bolehlah dalam Islam ya, karena darurat kan sifatnya.
Tapi kalau kedaruratan itu tidak ada, meskipun cuacanya dingin, ya apalagi air panas misalkan, tentu yang didahulukan itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh, karena memang rukunnya seperti itu. Itu kan ya. Ya jadi ya, tentu yang paling sempurna yang kita ambil. Kemudian hukum meninggalkan sholat secara sengaja. Ya, 4 madhab. Pada persoalan hukumannya itu memang ada perbedaan pendapat. Ya, nanti misalkan ada yang dihukumi kafir, misalkan karena sengaja ya, dihukumi kafir, misalkan ada yang bahkan dihukumnya sampai dibunuh. Ya, misalkan seperti itu. Ya. Jadi ini teman-teman, masalah meninggalkan sholat secara sengaja ini di dalam hadis pun yang umum sifatnya itu sampai ngomongnya begini. Pembeda antara orang Islam dan orang kafir itu adalah salatnya. Al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-shalah. Ya, jadi kalau bisa janganlah ya, teman-teman ya. Ya, hukuman. Jadi gini, hukuman itu saya pernah sampaikan, perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar itu adalah dosa kecil nggak disebutkan hukumannya, tapi dosa besar disebutkan hukumannya. Nah, sholat itu termasuk dianggap dosa besar kalau misalkan kita meninggalkan. Itu sepakat para ulama. Ya, hal yang disepakati oleh para ulama. Adapun hukumannya itu ada perbedaan-perbedaan. Hukumnya kafir, ya misalkan, kemudian bisa sampai dibunuh misalkan. Ya, tapi intinya adalah bahwa ini penting ya, sehingga sampai di mazhab Syafi'i ya orang ya walaupun sengaja meninggalkan dia tetap harus qada. Di mazhab Syafi'i loh. Ya. Itu seperti itu, walaupun nanti di mazhab yang lain ada kalimat tidak perlu qada, dia hanya bertaubat kepada Allah dan kemudian ya dia tidak mengulanginya lagi seperti itu. Ya, jadi ini jangan dianggap remeh ya teman-teman ya. Ya, seperti itu. Mau dihabiskan apa enggak ini? Masih ada lagi tuh. Mengingatkan bacaan imam ya dengan istighfar. Ini pernah Gus Baha pernah menjawab pertanyaan ini. Ya. Jadi case-nya memang mengingatkan itu dengan subhanallah. Tapi pada ayat kan itu dibenarkan saja ayatnya. Walaupun kemudian imamnya lupa ya sudahlah. Itu juga bukan rukun kan begitu. Imamnya mau lanjut juga nggak apa-apa sebenarnya. Itu bukan satu yang dianggap membatalkan sholat atau tidak membatalkan sholat seperti itu. Kan kadang ada juga kan dibenerin karena terlalu banyak yang ngebenerin bingung juga nih. Akhirnya imamnya udah aja lanjut gitu kan. Atau dia mengganti dengan ayat yang lain misalkan. Kecuali pada persoalan ayat surat Al-Fatihah di mana dia rukun sholat ya. Seperti itu. Ya saking dia itu diingetin subhanallah masih enggak juga, subhanallah diganti astagfirullah baru imamnya bangun gitu atau itu ya. Ya mungkin itu keadaan-keadaan yang sifatnya tidak di luar kontrol lah ya, di luar kontrol. Dalam keadaan seperti itu maka ya dia pun yang membaca itu bukan karena kesengajaan kan melakukan itu ya, lebih menyelamatkan yang lain gitu ya biar sholatnya tetap bisa dilakukan, maka itu tidak jadi persoalan besar seperti itu. Tapi dalam kaidah yang umum tetap tidak boleh seperti itu karena caranya di dalam mengingatkan ya itu sudah ditentukan di dalam fikih seperti itu. Terakhir ya. Masalah zakat ya. Nanti bisa ketemu saya langsung lah ya. Ya Mas ya. Atau nanti pagi jenengan masih ada nggak? Nanti saya jawab. Subuh. Kayaknya nggak ada ya. Ya. Kayaknya udah jam 41. Kasihan teman-teman mau makan kayaknya. Ya? Oh baik, nanti saya jawab insyaallah. Nanti kalau nggak dijawab sekarang jenengannya nggak ada kan nggak enak. Iya. Atau nanti habis ini nggak apa-apa.
habis kajian. Siap, habis kajian. Baik teman-teman, saya melihat Mas Bekti juga udah bergerak. Ya, saya paham lah. Saya memahami MC lah gitu ya. Takutnya berarti kan udah mulai kram gitu ya. Teman-teman juga mulai lapar ya. Insya Allah nanti saya jawab. Nanti ngobrol aja Mas ya, insya Allah ya. Teman-teman ngajinya sering, nanti mereka bisa lewat pertanyaan lagi insya Allah. Oke, ya, karena waktunya kita batasi. Baik, dari saya sekian terlebih dahulu. Nanti kalau subuh pun perlu disampaikan perkara ini, meskipun masnya nggak ada, nanti saya sampaikan langsung insya Allah ya. Itu saja, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.